Iya, pemirsa masih di Ruang Demokrasi. Pemirsa, di segmen kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana program pendidikan yang ditawarkan oleh kedua pasangan calon cawapres. Pendapatan domestik bruto Indonesia diprediksi menempati posisi 5 besar dunia pada tahun 2045. Pencapaian itu mensyaratkan pembangunan berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi, di mana riset menjadi kebutuhan utama. Bagaimana komitmen Bapak-bapak sekalian untuk terciptanya peningkatan riset yang menjawab kebutuhan tersebut? Yang harus kita fokuskan adalah bagaimana mengkonsolidasikan agar dunia usaha, akademik, dan juga pemerintah memiliki satu sinergi. Karena banyaknya hasil riset dan teknologi ternyata tidak bersambung atau tidak sinergi dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Di bawah Prabowo Sandi bukan hanya besaran jumlah daripada riset dan teknologi fund, tapi kita akan pastikan juga pengalokasiannya sinergis dengan dunia usaha juga dengan sistem akademisi. Kami akan mengembangkan riset dengan mengkoordinasikan semua alokasi dana. Sementara ini memang dana riset terbagi di kementerian dan lembaga, tetapi nanti akan kita satukan supaya menjadi satu koordinasi dan akan kami bentuk Badan Riset Nasional. Dan kami juga akan memaksimalkan rencana induk riset nasional RIRN yang sudah ada. Karena itu akan kita optimalisasi sehingga riset kita akan menjadi lebih efektif. Oke, ya pemirsa masih di Ruang Demokrasi. Saya akan konfirmasi ke Pak Iqbal. Pak Iqbal, tadi dikatakan Pak Sandi begitu ya, bahwa dunia pendidikan kita belum mampu menjawab apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja sendiri. Anda setuju? Ya, itu fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Bahwa pertama kurikulum. Kurikulum ini banyak sekali yang sudah jadul dan tidak sesuai dengan kekinian. Apalagi sekarang di era digital, era milenial, kebutuhan dunia industri sangat cepat. Sementara kurikulum ini sangat lambat untuk berubah. Yang kedua tadi Bang Sandi sudah jelas mengatakan bahwa ujian nasional akan dihapuskan. Ini momen penting. Bayangkan kita menghabiskan uang ratusan miliar setiap tahunnya untuk melakukan ujian nasional yang tidak menjadi indikator kelulusan. Kemudian apa? Pemerintah juga setelah ikut ujian nasional tidak menjadikan indikator untuk masuk PTN. PTN ikut tes lagi. Artinya pemerintah sendiri saat ini tidak mengakui kredibilitas ujian nasional itu sendiri. Makanya di Prabowo Sandi memastikan akan mengganti ujian nasional dengan penelusuran minat dan bakat. Ya ke Pak Taslim sendiri. Pak Taslim, ini sebenarnya bagaimana sih program pendidikan yang di-create oleh Pak Jokowi sendiri begitu? Kalau tadi ini belum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Kalau dilihat 5 tahun terakhir itu jumlah dan anggaran disediakan untuk studi anak-anak ke luar negeri itu sangat meningkat signifikan. Mungkin sekarang belum terasa, tapi beberapa tahun ke depan mereka akan kembali. Karena tidak ada negara maju di dunia ini yang pendidikannya tidak maju. Yang kedua soal UN, memang UN itu tidak dimaksudkan untuk kelulusan. Bagaimana membuat UN dengan standar soal yang sama di Jakarta dengan di Nabire misalnya, itu pasti tidak sama. Tapi UN itu penting untuk melihat average level tingkat ke nasional. Jadi bahwa UN itu akan diperbaiki sana sini, iya, tapi kita perlu sebagai sebuah negara kesatuan, kita perlu sebuah standar umum. Artinya Pak Jokowi Ma'ruf nanti masih akan mempertahankan ujian nasional. Iya, tentu dengan perbaikan alasannya Pak tadi begitu, masih tetap bisa menjadi patokan atau standar. Iya, kita tetap perlu standar ya. Ya, saya kira begini. Kita menggaji guru sangat murah, tapi kita menghabiskan uang ratusan miliar sampai 300 miliar loh biaya untuk ujian nasional itu. Sementara gaji guru honorer itu ada yang sampai hanya 300 ribu. Pak Jokowi sendiri ketika menemui ke lapangan terkejut dia. Ternyata ada gaji guru yang 300 ribu. Padahal kita menghabiskan uang untuk kegiatan yang sebenarnya menurut saya lebih prioritas bagaimana meningkatkan kesejahteraan guru. Kalau tentang guru honor itu kan sudah berlangsung sekian periodisasi. Tapi kalau dilihat di era Pak Jokowi juga secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan kita, banyak mereka yang sudah diangkat. Benar, gaji ada sebagian gaji guru honor tuh masih di bawah UMR bahkan. Tapi
perbaikannya juga kan signifikan. Tidak bisa sekaligus, tidak bisa sekali pukul. Ini sebuah butuh anggaran raksasa. Jadi yang jelas kepemimpinan Pak Jokowi periode pertama masih on the track dan kita akan meningkatkan khususnya dengan fokus peningkatan sumber daya manusia di mana pendidikan salah satu diantaranya seperti bagaimana dirumuskan dalam Nawacita 2. Oke, saya ke Pak Iqbal lagi. Pak Iqbal, ini kan untuk Pilpres sendiri begitu masing-masing pasangan calon ini kan mereka disumpah jabatan untuk 5 tahun begitu ya. Bagaimana mereka bisa bekerja 5 tahun dan itu sudah kelihatan belum di kerja Pak Jokowi 5 tahun? Ya, saya melihat justru sekarang terlihat bahwa memang pemerintahan ini mohon maaf sedikit amburadul tentang pendidikan kesehatan. Bayangkan sekarang banyak terjadi contoh tadi Pak Kiai Maruf akan membenahi riset. Di LIPI sekarang lagi ribut ini. Itu aja dibenahin dulu. Ya, LIPI ribut itu bagian dinamika saja, itu kan sebuah lembaga besar. Ya, ini soal kepemimpinan nasional menurut saya. Bagaimana mengendalikan orang-orang pinter, bagaimana mensinergikan semua lembaga yang ada. Kita resource-nya luar biasa. LIPI itu kan sebuah struktur. LIPI itu kan sebuah kelembagaan yang strukturnya ada, nggak mungkin presiden ikut campur situ. Memang kita biarkan dulu, mereka coba selesaikan dulu masalahnya. Ini salah satu bukti. Kekisruhan di internal sendiri itu menunjukkan bahwa memang ini tidak mampu mengelola. Nah, Prabowo Sandi sudah akan membuktikan bahwa link and match antara pendidikan dengan lembaga riset ini luar biasa. Biaya yang pemerintah keluarkan untuk riset itu harus menghasilkan produk ekonomi, meningkatkan lapangan peluang pekerjaan. Ini ada dua hal yang berbeda, ya kan? Maaf, Prabowo Sandi itu beliau selalu mulai dengan akan. Kalau Pak Jokowi sedikit banyak sudah membuktikan. Ya, itu yang dilakukan dulu Pak Jokowi. Akan menciptakan 10 juta lapangan pekerja, sudah membuktikan akan meningkatkan 8 juta sebahagiannya itu tapi sudah terbukti semua. Tidak terbukti semua, tapi sebagian besar sudah jalan. Ya, kita bisa lihat. Tidak ada masalah dengan mengatakan akan. Karena Pak Jokowi sendiri nggak terbukti kok 10 juta lapangan kerja. Oke, Pak Taslim, belum ada buktinya begitu. 10 juta lapangan kerja belum tercapai, tapi penambahan ketenaga kerjaan di berbagai sektor itu jelas. Ya, artinya tidak ada masalah dengan rencana ke depan. Namanya juga calon. Kalau yang sudah calon itu salah, wah itu boleh. Tapi kalau calon itu benar. Saya mau tutup sesi ini dengan saya orang dari Padang. Kalau ada moto Petismen Padang, dia bilang begini, kami sudah melakukan sebelum orang lain memikirkan. Saya itu aja. Artinya sudah dilakukan dulu sama Pak Jokowi. Belum yang terbaik. Oke, kita break lagi, pemirsa jangan kemana-mana. Ruang Demokrasi akan kembali tetap bersama kami.